Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online Champion Chess Tour 2022 seri final seri pamungkas. Walaupun seri ini seri final atau pamungkas kawan, tapi juara Champion Chess Tour 2022 sudah didapat di seri sebelumnya, yaitu Magnus Carlsen yang menjadi juaranya kawan. Di mana perolehan poin yang didapat Magnus Carlsen ini mendapatkan 67, sekian poin, diikuti oleh Jan-Christoph Duda. Jadi walaupun nanti di event ini Magnus Carlsen tidak menjadi juaranya kawan, poinnya sudah tak terkejar lagi oleh pesaing-pesaing terdekatnya kawan. Dan turnamen seri final ini kawan diikuti oleh 8 pemain. 4 diantaranya kawan bermain di satu studio di San Francisco dan 4 pemain lainnya bermain dari domisili masing-masing. Dan turnamen ini menggunakan sistem round robin kawan, artinya semua pemain akan saling bertemu dan setiap kali pertemuan memainkan permainan rapid 4 game. Jika imbang kawan akan dilanjutkan dengan permainan 2 kali blitz, jika imbang akan dilanjut dalam permainan Armageddon seperti biasa. Di hari pertamanya dini hari tadi kawan, Magnus Carlsen ini bertemu dengan salah satu pesaingnya di berbagai event kawan. Walaupun Wesley So ini bukan pemain tetap di Champion Chess Tour 2022 ini, tapi Wesley So ini mempunyai rekod yang cukup bagus untuk menyulitkan Magnus Carlsen. Tapi Magnus Carlsen di babak pertama kawan mampu melumpuhkan Wesley So, terutama pada game ketiga kawan. Magnus Carlsen ini menang pada game ketiga dan mampu lolos dari ancaman Wesley So pada game keempat yang berakhir miss. Sementara di babak pertama ini Magnus Carlsen mendapatkan poin penuh dari Wesley So. Kemudian partai yang lain, Jan-Christoph Duda ini mampu menundukkan Arjun Erigaisi dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Pada game keempat tidak dilanjut kawan, percuma juga kalau Arjun menang, nilainya tidak mampu untuk mengimbangi game pertama ataupun game ketiga yang sudah dimenangkan oleh Jan-Christoph Duda. Partai yang lain, Pragnananda versus Shakhriyar Mamedyarov ini, Pragnananda harus mengakui kekalahannya atas Mamedyarov kawan. Dia kalah pada game pertama dan game keempat. Dia sempat memetik kemenangan, membalas di game ketiga. Akhirnya di game terakhirnya dia kalah kembali oleh Mamedyarov. Dan satu-satunya partai yang berlanjut ke tiebreaks adalah partainya Lee Kwang Lim versus Anish Giri. 4 game rapid berakhir miss kawan, kemudian harus ada pemenang di event ini di setiap babaknya. Walaupun sampai Armageddon kawan, sayangnya permainan ini dimenangkan oleh Anish Giri lewat tiebreaks permainan blitz. Game pertama menang, game kedua remis. Tentu saja bagi siapa-siapa yang menang di game rapid kawan akan mendapatkan poin penuh, sedangkan Anish Giri ini tidak mendapatkan poin penuh. Sementara untuk klasemen tidak perlu saya sebutkan terlebih dahulu. Saya lihat tadi pada website resminya kawan belum diupdate untuk posisi klasemen di hari pertama seperti yang kalian lihat. Dan seperti biasa kita akan dahulukan permainan Magnus Carlsen kawan, terutama pada game keempat. Game ini sangat bagus kawan. Tadi sudah saya tunjukkan pada game ketiga Magnus Carlsen berhasil menang, tapi game keempat ini kawan nyaris saja Carlsen kalah. Bagaimanakah dia bisa melarikan diri dari ancaman Wesley So? Kita langsung ke langkah pertama dari Wesley So bermain dengan pion E4. Dibalas Carlsen dengan pion E5 dan mereka bermain dengan pembukaan Italia. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Magnus Carlsen, kuda F6. Tapi nanti permainan berubah lagi ke bentuk Giojo Pianissimo, gajah C5, rokade oleh Wesley So. Dan pion D6 tentu saja membuka diagonal terangnya kawan, memperkuat posisi pion pusatnya. Pion C3 seperti biasa dan pion A5 langsung untuk menghadang pergerakan pion B4, memberikan ruang bagi gajah atau mundur ke peta A7 langsung seperti biasa. Benteng E1, Carlsen rokade, dan sekarang pion H3. Jelas kontrol peta G4 agar tidak ada ancaman dari kuda ataupun gajah di peta G4 mengepin kuda F3. Carlsen melanjutkan dengan tantangan pertukaran gajah terang E6. Ditolak seperti biasa gajah B5 dan di sini gajah ditarik mundur ke peta A7. Lanjut Carlsen untuk menjadi sniper seperti biasa kawan. Dan pion D4 tantang Wesley So untuk menantang pertukaran peta pusat yang biasanya kawan jarang sekali langsung menerima pertukaran.
Stockfish menyarankan pertukaran juga di rekomendasi kedua kawan, atau kuda mundur ke peta E7 ataupun juga gajah ini ditarik mundur ke peta D7. Carlsen lebih memilih gajah mundur ke peta D7. Dan pada posisi ini kebanyakan pengembangan gajah G5 kawan merupakan salah satu langkah yang natural juga untuk berasal kuda F6, dan ada satu game yang bermain langkah gajah G5 dan berakhir remis kawan. Di sini Wesley So memilih dengan langkah gajah A4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Benteng E8 lanjut Carlsen, gajah langsung ditarik mundur ke peta C2. Pion H6 juga untuk kontrol peta G5-nya dari ancaman gajah yang berkembang mengepin kuda F6. Sekarang pion A4 lanjut Wesley So, dan barulah sekarang membuka lajur E Magnus Carlsen. Dengan pion E pukul pion D4 diambil balik oleh pion C. Selanjutnya kuda bergerak ke peta B4 serang gajah terang. Dibiarkan oleh Wesley So memilih pengembangan kuda C3-nya dan diterima oleh Carlsen menukarkan kudanya ambil gajah C2 diambil balik oleh menteri. Selanjutnya pion C6. Untuk mendapatkan kontrol peta B5 dari aktivitas kuda yang ingin mengancam gajah gelapnya, ataupun juga untuk membackup peta pusat kawan, terutama di peta-peta depan pion putih ini, atau untuk dukungan pion B5 bertarung dengan pion putih nanti dan mendapatkan pion mayoritas di sisi menteri, bisa juga itu rencana Carlsen. Respon dari Wesley So mengangkat benteng ke E2. Gajah berkembang, benteng digeser ke lajur E untuk ditumpuk, mungkin itu rencana Wesley So. Carlsen melanjutkan rencana dengan pion B5, diladeni oleh Wesley So, diambil balik oleh pion C. Sekarang Carlsen mempunyai dua pion mayoritas melawan satu pion putih di sisi menteri. Gantian sekarang Wesley So juga menantang pertukaran pion pusat dengan pion E5, diladeni juga kawan, diambil balik oleh pion D ancam kuda. Kalau diambil balik menggunakan kuda, ya tentu pion ini tidak ada yang menjaga kawan, simpel diambil oleh hitam. Diambil balik menggunakan pion diancam kuda, kuda mundur ke peta H7, dan selanjutnya gajah E3 membuat tantangan pertukaran gajah gelap. Diterima langsung oleh Carlsen, diambil balik oleh benteng, dan idenya sama seperti tadi kawan, bentengnya juga persiapan untuk ditumpuk di lajur E. Kuda ke G5 membuat tantangan pertukaran kuda, dan simpel kedua pemain langsung saja baku hantam kawan, diambil balik oleh menteri oleh Carlsen. Di sini persiapan sikat pion ini nanti jika baris ketiga ini ditinggalkan oleh benteng kawan. Di sini benteng langsung ditumpuk oleh Wesley So di lajur E, kemudian gajah bergerak ke peta C6. Serius kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat. Ancaman ini diantisipasi oleh Wesley So dengan langkah kuda E4, blokade diagonal gelap, ancam menteri di sini kawan. Tentu saja pilihan yang bagus, sikat saja kuda ini kawan. Ya, terjadi pertukaran perwira semacam ini, permainan seimbang kawan. Memang itulah rencana dari Carlsen kawan, mempunyai pion mayoritas di langkah berikutnya. Pion ini siap didorong, dan jika nanti juga mampu mempertahankan pion di sisi menteri ini, juga bikin repot Wesley So. Tapi sayangnya di sini kawan, Magnus Carlsen membuat langkah blunder kawan. Tidak langsung sikat kuda ini dengan gajah, karena kenapa? Kuda ini dalam posisi ancam menteri, ancam gajah kawan. Bagusnya ya langsung sikat kuda, tapi tidak. Carlsen menarik mundur menterinya ke G6. Dan setelah kuda melangkah ke peta F6 ini kawan, coba perhatikan cuplikan video ini kawan. Bagaimana reaksi Magnus Carlsen menanggapi langkah blunder yang dia buat. Pada momen-momen seperti inilah kawan, menariknya permainan catur online ataupun catur yang kita bisa melihat wajah para pemain, di mana saat ada langkah kesalahan, wajah frustasi, wajah kecewa, wajah kesal bisa kita lihat. Dan Carlsen akhirnya merespon dengan ambil kuda menggunakan pion G. Di sini ada dua pilihan terbaik versi Stockfish kawan. Yang paling kuat menteri ambil gajah, keduanya adalah benteng G3 untuk mendapatkan menteri. Wesley So memilih untuk mendapatkan menterinya Magnus Carlsen dengan benteng G3. Kalau menurut Carlsen sendiri kawan, bagusnya Wesley So ambil gajah C6 ini kawan.
Kalau ambil gajah ini, nanti ya untuk menghindari ancaman benteng G3, raja bisa bergeser ke peta H8 atau saling ancam terlebih dahulu. Menteri ambil pion yang ada di peta B5 untuk mendapatkan materi, ambil pion ini di langkah berikutnya. Untuk menghindari ancaman ini juga, raja bergeser ke peta H8 atau benteng ambil pion yang ada di peta E5, defleksikan posisi benteng, diambil balik oleh pion F, diambil balik oleh benteng putih. Putih masih lebih baik kawan. Dengan keunggulan beberapa pionnya, jelas pion ini bisa jatuh di langkah berikutnya kawan. Tapi di sini, Wesley So memilih untuk mendapatkan menterinya Magnus Carlsen. Memaksa Carlsen ambil benteng G3, diambil balik oleh pion F. Dan di sini tidak langsung baku hantam pion ini kawan, tapi mengangkat bentengnya terlebih dahulu dengan ide untuk ditumpuk. Langsung di backup dengan langkah menteri ke peta F5 oleh Wesley So. Terjadi baku hantam pion kawan, diambil balik oleh benteng menantang pertukaran, ditolak bergerak dengan benteng A ke E8, tidak melakukan baku hantam benteng, tapi menteri ke peta G4 terlebih dahulu dengan tempo skak. Benteng G6 barulah sekarang benteng pukul benteng lanjut Wesley So. Diambil balik oleh gajah, menteri bergerak ke peta F4. Di sini Carlsen mulai mendorong pionnya ke peta terang, ke peta A4. Dengan dukungan gajahnya, pion ini akan cukup solid. Untuk mengimbangi yang hanya satu pion di sisi menteri, putih tidak akan mendapatkan progres yang berarti di sisi menteri. Bagaimana dia harus bisa membuat permainan di sisi raja dengan pion mayoritas dengan dukungan menteri plus raja. Mestinya seperti itu nantinya kawan. Pion G4 dimainkan oleh Wesley So. Gajah C6 membuat koneksi dengan benteng. Dukungan benteng cukup berarti bagi gajah untuk menjaga pion-pionnya ini kawan. Dan benteng pun dijaga oleh pion F ataupun dijaga oleh raja nanti. Di sini raja mulai naik ke peta F2. Dan disinilah Carlsen membuat langkah yang tidak presisi lagi kawan dengan benteng E6. Meninggalkan lajur G-nya. Membuat kesempatan pion ini didorong maju. Langkah yang kuat adalah membuat langkah gajah mundur ke peta D7. Membuat langkah menunggu juga kawan. Tapi benteng E6. Tapi sayangnya Wesley So tidak sesegera mungkin untuk mendorong pionnya untuk diadu, untuk meloloskan satu pion di lajur H kawan. Kalaupun ditolak dengan pion H5, menteri bisa bergerak ke peta H4 kawan untuk rebut pion ini dan sulit kalian backup lagi. Kalaupun ada gajah ini bergerak ke peta E4, sikat saja. Kalaupun ada gajah ke sini, pion kalian masih mempunyai kesempatan untuk didorong untuk ancam gajah nanti dan salah satu pion bisa lolos promosi kawan. Ataupun juga pada posisi ini setelah pion ini didorong, kalian dorong pion H4 terlebih dahulu juga tak ada masalah. Pion G3 banyak pilihan kawan setelah pion G5 tadi. Kalaupun pion ini menolak pertukaran tadi. Sayangnya Wesley So bermain dengan menteri ke peta D2. Mungkin memberikan ancaman nanti di sini, tapi tadi kalau memberikan ancaman di sini juga masih bisa, tapi bergerak ke peta D2 terlebih dahulu. Raja hitam naik ke G7, lanjut Carlsen, barulah sekarang pion G5 sudah terlambat kawan. Karena kenapa? Pion H5 tolak Magnus Carlsen. Seumpama menteri tadi berada di peta F4, ya masih bisa mengejar pion ini kawan. Untuk nanti mendapatkan dukungan dari pion G diadu, jelas posisi pion ini juga bisa tewas di langkah berikutnya. Tapi sekarang sudah terlambat kawan. Raja ke G3. Lanjut Wesley So malah membuat langkah blunder. Sekarang permainan dalam posisi level kembali. Dalam posisi remis kawan. Langkah terbaiknya menteri bergerak ke peta B4 kawan. Untuk pressure pion-pion ini, jika ditinggal oleh gajah, menteri juga siap bergeser untuk ke lajur H nanti. Didukung dengan pion G-nya nanti bertarung dengan pion hitam. Sayangnya di sini tadi raja ke peta G4 memberikan kesempatan gajah bergerak di peta E4 meninggalkan pionnya kawan. Ingin direbut oleh Wesley So, menteri ke peta B4 sudah terlambat kawan, dibiarkan saja oleh Carlsen, tidak coba di backup, lebih memilih untuk backup pion H5-nya untuk membuat benteng pertahanan yang solid agar tidak bisa ditembus oleh menteri putih yang hanya tinggal satu perwira mayor ini saja. Wesley So ambil pion B5, benteng E3 terlebih dahulu skak. Raja bergerak mundur ke peta H2. Mau bergerak kemanapun dalam posisi remis kawan, memilih ke peta H2, barulah sekarang benteng ke E4 menjaga pionnya.
Kalaupun diadu ya tinggal nanti permainan ada di sisi raja kawan, tidak ada masalah bagi hitam. Sekarang posisi bidak-bidaknya cukup solid, permainan dalam posisi remis kawan. Wesley masih belum mau menyerah. Raja H7 mencoba memilih pergerakan yang mondar-mandir kawan, dan benteng dipilih untuk digeser, kemudian bergerak ke petak D3, rebut pion-pion ini nanti. Walaupun dia kehilangan pion di sini, mungkin tetap ada masalah bagi hitam. Raja ke F2 dan di sini benteng D3 melepaskan pionnya. Nanti benteng ini melakukan skak, mendapatkan pion di sini, tak ada masalah bagi Carlsen. Diladeni oleh Wesley, benteng D2 skak, raja bergerak, benteng ambil pion B2, pion G4, ditolak oleh Carlsen lagi kawan. Itulah kenapa tadi adanya menteri di sisi raja merupakan cara terbaik untuk membongkar sisi raja hitam kawan. Sekarang sulit sudah bagi Wesley, tapi Wesley masih mencoba dengan menteri D1, benteng A2. Selanjutnya adalah menteri ke petak E1, serang pion, sudah terlambat, ada benteng A3, lanjut Carlsen, raja mundur, benteng G3 skak. Tidak berani ambil kawan, kalaupun berani ambil permainan masih bisa remis kawan, sulit. Di sini memilih raja bergeser ke petak H2, raja hitam mulai mondar-mandir kawan, mondar-mandir, dan dalam posisi remis ini ya Super Grandmaster pun sulit untuk menembusnya kawan. Dan permainan hanya mondar-mandir seperti ini. Wesley pun juga tidak menawarkan remis kawan pada posisi ini. Dia tahu dia harus menang kawan, tapi dalam posisi yang ya terbilang sudah posisi remis, sudah tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya kedua pemain membuat langkah yang bolak-balik kawan, dan permainan berakhir remis di langkah ke-69. Kalaupun pada posisi ini kawan, menteri ambil benteng, melakukan pertukaran semacam ini, jika dilanjutkan juga remis kawan. Hitung-hitungannya ya pion melawan satu pion, sudah tertinggal gajah melawan dua pion, ya remis sudah. Kalau dilanjutkan seperti ini pun juga bisa remis kawan. Kecuali kalian ngantuk atau ya ada sesuatu hal yang bikin kalian tidak fokus. Oke, itulah kawan permainan dari Wesley versus Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen berhasil melarikan diri dari ancaman Wesley. Akhirnya Magnus Carlsen ini menang, mendapatkan poin penuh saat menghadapi Wesley pada babak pertama kawan. Magnus Carlsen menang pada game ketiga. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya, video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.